setelah menghadapi ujian tengah semester kita. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu mengenai pewarisan sifat. Nah, sebelum mempelajari topik hari ini, kita cek dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Penurunan sifat bab 3. Jadi Ananda bisa buka bukunya ya di bab 3. Jadi untuk topik hari ini Ananda harus paham dulu bahwa ada satu tokoh yang berperan penting dalam topik kita hari ini, yaitu Gregor Johann Mendel atau biasa dipanggil dengan Mendel. Nah, katanya dia bergelar Bapak Genetika. Ada yang tahu nggak apa artinya genetika? Yap, mantap. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, atau biasa dibilang dengan genetika adalah ilmu yang membahas tentang hereditas. Nah, ternyata Mendel pada saat itu menggunakan kacang kapri ataupun kacang ercis untuk penelitian awalnya. Alasan dia menggunakan kacang kapri adalah pertama, sifat bedanya kontras. Artinya gini, kalau warnanya kuning ya kuning aja bijinya. Kalau misalnya bijinya warna hijau ya udah warna hijau saja bijinya. Tidak ada warna yang campur-campur. Kemudian ternyata kacang ercis ini gampang melakukan penyerbukan sendiri ataupun autogami maupun secara silang iotogami. Nah, ternyata penyerbukan yang secara alami pun mampu dilakukan oleh kacang kapri. Artinya dia mampu untuk penyerbukan. Stoknya banyak untuk bunganya dan jenis kelamin jantan dan betina berada di satu tanaman. Usianya singkat dan keturunan banyak. Ini yang sangat populer. Ini yang sangat dibutuhkan untuk proses penelitian. Nah, Ananda semuanya untuk mengingatkan saja, kalaulah memang ilmu ini nantinya akan dibahas ke manusia, tapi tetap penelitian awalnya harus ke hewan ataupun tumbuhan. Alasan kemanusiaan. Prinsip hereditas biasa disebut juga dengan hukum Mendel. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang materi genetik, yaitu sifat makhluk hidup dikendalikan oleh gen. Jadi, apapun bentuk hidung kamu, bentuk mata kamu, bentuk rambut kamu, dan seluruh fisik kamu itu berada sifatnya disimpan di gen. Nah, kromosom terletak di dalam inti sel yang berisikan gen. Maksudnya gini, kita anggap saja ya, siswa-siswi Dharma Yuda itu adalah gen. Siswa A memiliki baju berwarna kuning. Siswa B memiliki topik warna hitam. Siswa C memiliki tas ransel warna orange. Dan semuanya itu memiliki sifatnya masing-masing. Berarti namanya gen. Kemudian gennya itu ataupun siswa-siswi Dharma Yuda masuk ke dalam ruangan 9A, 9B sampai 9I. Ruangannya masing-masing namanya lokus. Nah, lokus nanti akan dijelaskan ketika digambar. Nah, kemudian siswa-siswi Dharma Yuda kelas 9A sampai I ini berada di satu gedung yang sama. Satu gedung yang sama, misalnya gedung A, berarti berada di kromosom A. Lalu, kromosom A ini bisa ditemui di inti sel. Artinya gini, gedung A ini berada di sekolah SMP Dharma Yuda. SMP Dharma Yuda berarti inti sel. Nah, inti sel bisa kita temui di mana? Inti sel itu kita bisa temui di dalam sel makhluk hidup. Nah, kalau begitu, sel makhluk hidupnya itu adalah anggap saja kota Pekanbaru. Nah, jadi memasukkan setiap bagian-bagiannya itu ke dalam dari gen sampai ke sel itu sudah jelas ya Anda semuanya ya. Kemudian untuk yang ketiga, kromosom pada inti sel tubuh biasa disebut juga diploid, sedangkan kromosom pada sel kelamin disebut juga dengan haploid. Nah, untuk poin ketiga dan keempat ini Ananda semuanya rasa sudah paham, apalagi sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2. Oke, kita akan membahas tentang kromosom. Ini adalah bagian dari tubuh manusia terkecil di dalam inti sel. Inilah yang dikategorikan kromosom. Jadi bentuk-bentuknya nanti beraneka ragam ya Ananda semuanya ya. Oke, ternyata berdasarkan jumlah kromosom ini nanti akan dibagi atas dua hal, yaitu sel tubuh dan sel kelamin. Nah, ini terpaut pada yang tadi sifatnya haploid dan diploid ya.
Kalau untuk sel tubuh manusia itu sebanyak kromosomnya adalah 23 pasang kromosom atau biasa dibilang dengan 46 buah kromosom. Untuk sel kelamin, baik sel kelamin sperma ataupun ovum sebanyak 23 buah kromosom. Ingat ya, hanya sel kelamin saja 23 buah. Lalu inilah untaian yang Miss katakan tadi sebagai bentuk-bentuk dari kromosom kalau dari inti sel satu orang pria ataupun satu sel inti dari sel wanita. Nah, kalau diurutkan kira-kira seperti ini. Yang membedakan adalah di sini dia, di yang terakhir ini kromosom yang membentuk ataupun yang mengatur jenis kelamin. Apakah dia jenis kelaminnya perempuan atau wanita? Dan jenis kelaminnya itu adalah jantan ataupun laki-laki atau biasa kita bilang dengan pria. Nah, bentuknya seperti ini. Ada X dan Y. Untuk yang betinanya X dan X. Kok bentuknya beda-beda? Ayo kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan cek dulu sebelum kita lanjutkan ke bentuk kromosom. Miss mau jelaskan dulu bahwa untuk seorang laki-laki setiap sel tubuhnya ataupun somatisnya terdiri dari 22 pasang autosom ditambah XY. Ini dia ya. Nah, sedangkan di sel kelaminnya ambilkan aja setengah, perwakilan setengahnya masing-masing. Berarti 22 buah autosom ataupun kromosom tubuh ditambah X atau ditambah Y. Masing-masing dia ya. Terus di sini untuk edisi perempuan ataupun betina hampir mirip dengan edisinya pada jantan ataupun pada pria sebelumnya, yaitu sel tubuhnya itu mengandung 22 pasang kromosom tubuh ataupun autosom dan ditambah gonosom XX, gonosom kelamin. Kemudian kalau untuk urusan sel kelaminnya ataupun ovum, ambilkan aja setengahnya semua. Berarti 22 buah autosom ditambah X. Loh, kok satu? Ya, ini kan sama bentuknya. Jadi satu aja, kan perwakilan. Oke. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat beda dan penurunan sifat. Yang pertama kita harus ingat dulu bahwa gen dan kromosom itu adalah bagian yang sudah tadi Miss jelaskan. Anggap gen itu adalah siswa Dharma Yuda, kromosom itu adalah gedung A. Gen merupakan protein pewaris sifat yang terdapat di inti sel. Oke, kalau ini udah paham ya. Kromosom penentu sifat yang berisi gen, berarti ruangan itu banyak sifat-sifatnya, itu adalah kromosom. Nah, ini dia tadi yang Miss jelaskan. Di sini kok ada yang warna-warni ya? Oke, kita cek dulu dari satu tubuh manusia. Nah, tubuh manusia yang anggap aja ini adalah Indonesia. Nah, diambil yang namanya sel tubuhnya. Tadi Miss bilang adalah Pekanbaru. Nah, terus diambil inti selnya. Inti selnya apa tadi Ananda semuanya? Iya, SMP Dharma Yuda. Nah, jadi di sini dia, inilah kromosomnya, yaitu tadi gedung A-nya, dan ternyata kalau dicek ada butiran-butiran halus. Nah, inilah gennya, inilah individunya. Nanti akan Miss jelaskan lagi ya. Oke, nah berdasarkan bentuknya nanti sudah jelas, nanti ada perbedaan dari tampilan pada sebelumnya. Kita akan membahas tentang fungsinya. Kromosom itu ada dua macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh tadi yang sudah disebutkan autosom, dialah yang nanti akan mempengaruhi ataupun menyimpan sifat-sifat fisik. Misalnya gini, Miss, kok bentuk mata saya itu lebih besar sedangkan bentuk mata mama saya itu lebih kecil? Berarti urusan di kromosom tubuh. Miss, saya kan seorang perempuan, maka kromosom kelaminnya adalah X. Kemudian bagian-bagian utama dari kromosom ini nanti akan Miss kasih gambarnya, tapi Miss jelaskan dulu bagian-bagiannya ya. Pertama, keberadaan sentromer, kemudian lengan ataupun badan kromosom, kemudian nanti adanya yang namanya sentromer, merupakan bagian yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindle. Apa itu benang spindle? Ini adalah bagian dari proses pembelahan sel. Jadi benang spindle ini ibaratnya jalan raya. Mau kemana? Sentromernya itu adalah mobilnya ataupun kendaraannya. Jadi kendaraan itu selalu berada di jalurnya benang spindle. Kemudian benang spindle ini berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada proses pembelahan sel. Dan
lengan ini yang dimaksud adalah lengan kromosom yang mengandung kromonema. Apa itu? Kromonema, pita berbentuk spiral, yang tadi yang bentuknya spiral ya, yang terdapat dalam kromosom. Dan yang terakhir itu adalah matriks berisi cairan bening yang adanya kromosom. Lokus, tempat melekatnya gen. Nah, ini dia. Inilah yang namanya sentromer ya. Di sini kalau yang benang spindle-nya tidak nampak karena harus ada nampak ketika proses pembelahan sel. Kemudian ini namanya lengannya, cairannya atau matriksnya. Kemudian kromonema, ini tempat menempelnya itu. Oke, tempat spiral-spiralnya. Lokus, disinilah tempat menempelnya gen tersebut. Oke, ini satelit ini adalah bagian terujung dari salah satu si lengan kromosom. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kromosom berdasarkan posisi sentromernya, lokasi sentromernya tadi ataupun lokasi dari kendaraannya. Telosentrik berarti kendaraannya ataupun sentromernya berada di paling ujung. Berarti ingat aja lah seperti kalau anak perempuan rambut ekor kuda. Akrosentrik ini adalah di mana kromosomnya sudah memiliki dua lengan, tapi salah satunya sangat kecil, lagi masa pertumbuhan. Metasentrik, ini sentromernya berada di tengah, sehingga panjang dari masing-masing lengannya itu sama. Artinya gini, anggap aja metas itu di tengah, meta tengah, berarti untuk lengannya sudah dua dan ukurannya sama-sama panjang ataupun sama-sama pendek. Ya, kalau ini sudah paham ya. Dan yang terakhir submetasentrik, letaknya di agak jauh. Berarti gini aja, ini seperti timpang ya. Misalnya panjangnya 3 cm, yang satu lagi adalah hanya 2 cm, berarti kategori submetasentrik. Tapi kalau seandainya kromosom yang satunya lagi itu adalah edisi akrosentrik, yang satu itu adalah 3 cm, yang satu lagi lengannya itu adalah setengah centimeter. Nah, ini yang akrosentrik. Kalau submetasentrik hampir sama panjangnya, cuma timpang saja. Oke, berikutnya kita cek bentuk kromosom berdasarkan posisinya. Tadi penjelasannya sudah, kita cek gambarnya. Oke, satu lengannya saja, namanya apa? Betul, telosentrik. Kalau yang dua, tapi di sini lagi masa pertumbuhan, betul, akrosentrik. Oke, ini anggap aja sama ya, anggap aja sama. Metasentrik ya. Dan yang terakhir ini bisa dibilang huruf J boleh, angka 7 boleh, itu adalah iya submetasentrik. Lihat lebih panjang yang mana, submetasentrik atau akrosentrik? Yang pasti submetasentrik karena lebih panjang, dia hampir panjangnya sama dengan yang satu lagi lengannya. Oke, kalau yang ini sudah paham semuanya ya. Oke, ini akan digunakan terus terutama pertemuan selanjutnya. Jadi Miss harapkan Ananda semua paham bagian ini ya. Yang pertama parental dengan simbol P. Ini berarti ingat aja parents, orang tua. Berarti kalau untuk hewan yang lainnya dibilang induk. Jadi kalau udah membahas tentang induk harus membahas tentang induk jantan ataupun betina. Parental, parents. Filial, F, ini adalah anaknya, keturunannya. Terus gen dominan, gen yang mampu menutupi sifat gen yang sealelanya. Nah, dominan artinya gini. Misalnya di dalam suatu ruangan yang sekarang ini berisi adalah 15 orang. Berikut gurunya. Nah, ternyata dari ke-15 orang ini hanya 3 orang yang menggunakan baju merah biru. Sedangkan sisanya itu menggunakan baju warna putih abu-abu. Berarti siapa yang mendominasi? Warna putih biru atau putih abu-abu? Betul, putih abu-abu. Itulah namanya gen dominan. Gen resesif, gen yang ditutupi oleh gen yang sealelanya. Contohnya tadi, ada satu ruangan 15 orang, 3 orang menggunakan baju putih biru, 12 orang menggunakan baju warna putih abu-abu. Maka yang resesif yang paling kecil adalah si putih biru. Sedangkan gen intermediate ataupun kodomen adalah gen yang mampu mempunyai pengaruh yang sama kuat. Artinya gini, dia nanti akan menimbulkan sifat yang baru. Contohnya perpaduan warna pada cat. Ya.
Merah dicampur kuning jadi warna apa? Orange. Nah, kira-kira seperti itu dia, gen intermediate, percampuran. Alela itu pasangannya. Nanti akan kita bahas. Kemudian fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Artinya, secara fisik, apapun yang kamu lihat secara fisik ya teman, itu adalah fenotip. Dan ternyata fenotip itu dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor genotip dan faktor lingkungan. Contohnya gini, Miss, saya seorang anak laki-laki yang memiliki sifat rambutnya keriting. Ternyata Miss, saya dapat rambut keriting ini, saya lihat-lihat dari mama dan papa saya. Mama saya rambutnya itu bentuknya lurus. Papa saya bentuk rambutnya itu adalah keriting. Berarti keritingnya saya itu dari papa saya dong. Betul sekali. Itu berarti faktor genotip. Faktor lingkungan. Miss, saya kan seorang anak laki-laki yang berambut keriting, tapi saya tidak suka rambut keriting saya luruskan aja, boleh nggak Miss? Ya udah, boleh. Berarti kamu luruskan rambut kamu. Berarti fisik kamu sudah tergantikan dengan pengaruh lingkungan. Tapi ingat, gen kamu, genotip kamu tetap berambut keriting. Karena kamu hanya mengganggu bentuk fisik aja. Genotip itu sifat yang tidak nampak atau yang disimbolkan dengan huruf. Genotip ingat aja gen. Misalnya untuk bentuk rambut, gennya ataupun hurufnya adalah huruf A. Jadi nanti kita akan menggunakan huruf A sampai Z ya Ananda semuanya. A sampai Z, kemudian simbolnya tadi itu nanti ada huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar nanti dipakai untuk sifat dominan, huruf kecil nanti digunakan untuk sifat resesif. Nanti simbolnya seperti itu. Homozigot artinya pasangan gen yang alelanya sama. Contohnya tadi gen rambut adalah hurufnya A. Homozigot artinya sama-sama huruf besar ataupun sama-sama huruf kecil, sama-sama huruf A besar atau sama-sama menggunakan gen A kecil. Heterozigot pasangan gen yang alelnya tidak sama, artinya satu huruf besar, satu huruf kecil. Ingat, di luar ditulis huruf besar, A besar, A kecil. Ya, kalau Ananda membuatnya A kecil, A besar, itu salah. Contohnya, ini kita bahas tentang sifat fisik tadi ya. Misalkan si Jos mempunyai bakat melukis yang diturunkan dari orang tuanya, berarti secara gen ya kan, dia pelukis. Akan tetapi Jos tidak pernah mengasahnya, maka dia tidak jadi pelukis. Kalau orang sih biasa bilangnya, ih papanya seorang pelukis, mamanya seorang pelukis, anaknya pasti bisa melukis. Belum tentu, kalau dia tidak suka. Sebaliknya, meskipun bakat melukis Peter tidak terlalu menonjol, maka Peter itu dapat melatih sifat melukisnya. Ya, jadi walaupun dia punya gen pelukis katanya yang dari papa dan mamanya, pasti anaknya nanti jadi pelukis. Ada, kalau dia suka, oke, diasah aja jadi dia pelukis. Tapi kalau enggak, ya udah terserah dia. Berarti contoh kedua, latihan khusus dan makanan berprotein tinggi dapat membentuk otot yang kekar. Akan tetapi sifat tersebut tidak diwariskan kepada keturunannya Ananda. Sifat tersebut muncul karena faktor dari luar ataupun lingkungan. Nah, ini seperti yang bentuk rambut tadi. Kalau dia ganggu, berarti dia ada sifat baru. Kalau yang ini sama juga seperti rambut, yaitu dia latihan. Kalau seandainya papa kamu berototnya kekar, suka olahraga, badannya besar, berisinya otot semua. Nah, punya anak kok badannya tidak bisa sekekar papanya, ya berarti anaknya itu harus olahraga juga supaya bentuk tubuhnya hampir mirip seperti papanya. Kira-kira seperti itu. Ananda semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran biologi bersama Kristina hari ini. Dan diharapkan Ananda nanti bisa mengerjakan tugasnya lebih mudah, lebih bersemangat,